Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Akil Fadilah dengan NIM 112087. Di sini kan saya mempresentasikan mengenai konsentrasi akuntansi manajemen sebagai konsentrasi yang saya pilih untuk pengerjaan skripsi saya. Yang pertama itu saya akan menjabarkan mengenai akuntansi manajemen, yaitu cabang dari akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan internal dalam organisasi. Nah, dalam hal ini akuntansi manajemen itu cabang akuntansi yang menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan yang digunakan oleh manajer untuk membuat keputusan operasional dan strategis dalam organisasi. Kemudian fokus utamanya dalam analisis biaya dan pengendalian anggaran dan evaluasi kinerja yang meliputi perhitungan biaya, kemudian produksi, analisis variansi antara anggaran dan relasi, serta proyek arus kas. Nah, kemudian informasi ini memungkinkan manajer untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi keputusan terkait penentuan harga pokok, kemudian alokasi sumber daya, investasi, dan pengelolaan biaya agar tetap efisiensi dan efektif. Nah, berbeda dengan akuntansi keuangan yang dimana menyasar laporan eksternal akuntansi manajemen secara khusus, yang dimana mendukung kebutuhan pengambilan keputusan internal dalam rangka pencapaian tujuan dalam rangka panjang dan keberlanjutan organisasi. Nah, dalam akuntansi manajemen itu memiliki tujuan yaitu membantu manajer untuk merencanakan pengendalian dan mengevaluasi kinerja organisasi. Nah, bagaimana sih fungsi utama dari akuntansi manajemen itu sendiri? Akuntansi manajemen itu sendiri yaitu memiliki fungsi utama yaitu perencanaan, yang dimana merencanakan dalam suatu tindakan dalam melaksanakan kegiatan usaha, dan kemudian ada pengendalian yang dilakukan oleh auditor untuk mengaudit serta mengendalikan usaha yang akan dikelola. Kemudian ada pengambilan keputusan, kemudian ada evaluasi kinerja. Nah, kemudian setelah kita mengenal apa itu akuntansi manajemen, kita bahas lebih rinci lagi, yaitu mengenai jenis-jenis biaya dalam akuntansi manajemen. Nah, di jenis-jenis biaya dalam akuntansi manajemen itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap itu tidak berubah dengan perubahan tingkat produksi, yang dimana biayanya itu tidak berubah sedikit pun saat tingkat produksi itu akan menaik atau bagaimanapun itu. Nah, kemudian ada biaya variabel, yaitu perubahan sesuai dengan perubahan volume produksi, berarti ya, kata lain fleksibel. Nah, contohnya biaya tetap itu sewa gedung, gaji tetap, yang dimana tidak akan berubah sewaktu-waktu secara signifikan. Nah, kemudian biaya variabel itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis biaya dan dalam akuntansi manajemen, kemudian kita melakukan penganggaran dalam akuntansi manajemen. Nah, anggaran itu perencanaan keuangan untuk berbagai aktivitas dalam perusahaan. Nah, ini diperlukan dalam penganggaran dalam akuntansi manajemen. Nah, di dalam itu ada jenis-jenis anggaran yang harus kita dapati. Yang pertama yaitu anggaran pendapatan, kemudian anggaran biaya, kemudian anggaran kas, dan terakhir ada anggaran laba rugi. Nah, contoh dari anggarannya itu yaitu anggaran pemasaran dan anggaran produksi untuk tahun depan dalam suatu perusahaan. Nah, baik. Selanjutnya tuh ada analisis variansi. Nah, analisis variansi apa sih? Nah, definisinya itu yaitu perbandingan antara biaya yang dianggarkan dengan biaya aktual. Nah, jenis-jenisnya bagaimana? Nah, jenis-jenis varian itu varian biaya, selisih antara biaya anggaran dan biaya aktual. Nah, kemudian varian pendapat, yaitu pendapatan, yaitu selisih antara pendapatan anggaran dan pendapatan aktual. Nah, sebagai contoh yaitu varian biaya bahan baku yang lebih tinggi dari anggaran. Mungkin bisa dimengerti seperti itu untuk mengenai analisis varian. Baik. Kemudian setelah itu ada penentuan harga pokok produksi atau costing. Nah, full costing itu apa sih dalam mengetahui hal ini di akuntansi manajemen? Nah, full costing itu menghitung semua biaya tetap dari variabel dan variabel. Nah, di variabel costing ini hanya menghitung biaya variabelnya saja. Nah, seperti ak
activity based costing (ABC) mengalokasi biaya berdasarkan aktivitas yang mempengaruhi biaya. Contohnya menghitung harga pokok produksi dengan metode full costing. Nah, seperti itu ya. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan biaya. Nah, dalam hal ini keputusan make or buy, apakah memproduksi barang sendiri atau membeli dari luar. Nah, keputusan diteruskan atau dihentikan produksi, apakah melanjutkan produksi suatu barang atau menghentikannya. Nah, kemudian contohnya itu keputusan perusahaan untuk memproduksi suku cadang internal atau membeli dari pemasok. Nah, kemudian ada akuntansi keberlakuan dalam akuntansi manajemen. Nah, definisi dari akuntansi perilakuan ini dalam akuntansi manajemen yaitu studi tentang bagaimana perilaku manusia mempengaruhi pengambilan keputusan akuntansi. Nah, contohnya itu pengaruh sistem intensif pada perilaku karyawan dalam mencapai target anggaran. Nah, kemudian ada contoh penggunaan akuntansi manajemen dalam bisnis. Nah, kasus ini perusahaan manufaktur yang menggunakan analisis varian untuk mengidentifikasi dan mengendalikan biaya produksi. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa biaya tetap terkendali dan produksi terjalan efisien. Hasilnya, pengurangan biaya produksi melalui pengoptimalan proses. Nah, kemudian kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan ini, akuntansi manajemen adalah alat penting bagi manajer untuk merencanakan pengendalian dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Peran membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan bisnis. Untuk arah kedepannya, implementasi alat dan teknik akuntansi manajemen untuk efisiensi dan efektivitas organisasi, sehingga suatu usaha atau bisnis dapat berjalan lebih baik dan optimal dengan menggunakan sistem akuntansi manajemen. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai akuntansi manajemen. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.